warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ulama dari Bani Israel yang masyhur ahli syariat dan ahli marifat, namanya Ba'uro. Ba'uro ini punya anak dua, yang satu namanya Luqmanul Hakim, yang terukir namanya dalam Al-Quran surat Luqman. Yang kedua namanya Bal'am bin Ba'uro. Kalau Luqmanul Hakim tidak pakai bin, tapi kalau Bal'am pakai bin, Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro ini menjadi ulama melebihi ayahnya, ahli syariat dan ahli ma'rifat, ahli kasab. Sehingga diceritakan karomahnya Bal'am bin Ba'uro. Kalau Bal'am bin Ba'uro melihat langit ke atas, tidak hanya biru langit yang terlihat, tapi pandangannya bisa tembus ke Sidratul Muntaha, sehingga dia tahu siapa-siapa saja yang akan mati besok. Kalau dia tungkul ke bumi, melihat bumi bukan hanya kelihatan rumput dan tanah merah, tapi pandangannya tembus sampai ke bumi lapis yang ketujuh, sehingga beliau tahu orang-orang yang sedang disiksa dalam kubur. Nah, juga diceritakan bahwa Bal'am bin Ba'uro ini seorang ulama yang punya muridnya sangat banyak. Bal'am bin Ba'uro ini punya santri, tempat total tintanya untuk mengabsai kitab santri-santrinya sebanyak 200.000. Dan setiap tempat maksi total untuk mengabsai kitabnya dipakai oleh 4 orang santri. Sehingga kalau kita kalikan 4 kali 200.000 berarti jumlahnya 800.000 santri. Namun walaupun Bal'am bin Ba'uro zaman itu punya santri sebanyak itu, hidupnya tetap sederhana, tidak seperti kiai-kiai sekarang yang banyak santrinya. Bisa dibayangkan kalau kiai sekarang punya santri sebanyak 800.000, mungkin mewah kehidupannya melebihi para pejabat. Tapi pada zaman itu tetap Bal'am bin Ba'uro sederhana, karena mengaji itu tidak menghasilkan uang. Dan dikenal juga bahwa Bal'am bin Ba'uro punya istri yang sangat-sangat cantik, melebihi istri-istri para pejabat pada zaman itu. Dan Bal'am bin Ba'uro terkenal doanya sangat mustajab. Satu kali berdoa langsung Allah ijabah. Nah, diceritakan pada waktu itu rombongan Nabi Musa alaihissalam mau mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Datanglah kepada Bani Israel dan berkemah di tempat Bani Israel. Sehingga para pejabat Bani Israel merasa ketakutan, takut kehilangan jabatannya oleh rombongan Nabi Musa alaihissalam. Dan kaum kafir Bani Israel bermusyawarah bagaimana caranya agar bisa menghalau rombongan Nabi Musa alaihissalam tersebut. Ada salah seorang yang berpendapat kalau gitu kita minta pertolongan saja kepada Bal'am bin Ba'uro supaya berdoa kepada Allah agar kelompok umat Nabi Musa alaihissalam dihancurkan oleh Allah. Bal'am bin Ba'uro kan terkenal doanya sangat mustajab. Tapi kata mereka Bal'am bin Ba'uro itu adalah bukan kelompok kita. Bal'am bin Ba'uro itu adalah seiman dengan Nabi Musa alaihissalam. Istrinya kita undang, lalu kita kasih iming-iming hadiah emas yang banyak. Lalu supaya istrinya memujuk suaminya agar mau mendoakan kaum mukminin kaum Nabi Musa hancur. Lalu sepakat istrinya diundang. Pada mereka ditanya, "Neng, istrinya ulama Bal'am bin Ba'uro laras betul? Kok Neng kelihatannya sangat cantik sekali. Tapi sayang kok kenapa Neng
nggak pakai perhiasan. Kalau Neng pakai perhiasan mungkin akan lebih cantik kelihatannya. Ya, kata istrinya, kan saya istri kiai. Kalau kiai kerjanya cuma ngaji tidak menghasilkan uang, mana mungkin suami saya bisa memberikan perhiasan. Nah, kalau Neng mau perhiasan, mau sih mau, tapi mau gimana caranya? Kalau Neng mau, abang kasih, kami kasih ini perhiasan, silahkan ambil oleh Neng. Mau 1 ember boleh, mau 2 ember boleh, mau 3 ember boleh, bahkan sampai 5 ember pun boleh. Kok abang sakit baik sekali? Kok abang baik sekali? Enggak. Abang, apakah abang tertarik sama saya? Ingin berjumpa dengan saya? Tidak. Silahkan Neng kalau mau ambil saja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuma ada sedikit syaratnya, Neng. Apa itu syaratnya, Bang? Neng, mohon kami bantuannya supaya Neng memujuk suami Neng Bal'am bin Ba'ura supaya berdoa untuk menghancurkan umatnya Nabi Musa alaihissalam, rombongannya Nabi Musa alaihissalam. Kata istrinya, enggak maulah, itu kan dosa, kata istrinya. Neng bener enggak mau perhiasan, melihat perhiasan yang banyak, kata pikiran istrinya Bal'am bin Ba'ura, kan mendoakan itu kan cuma mendoakan mudah, tidak ada syarat yang lain. Kalau gitu bolehlah akan saya coba, kata istrinya. Lalu mengambillah istrinya itu emas sebanyak 3 ember, dibawa ke rumah ke Bal'am bin Ba'ura. Lalu ditanya oleh Bal'am bin Ba'ura, dari mana itu emas? Ada yang ngasih, Bang. Siapa? Barangkali ada yang suka sama kamu selingkuh? Tidak, Bang. Ini mereka ngasih emas kepada saya secara cuma-cuma. Betul? Betul. Cuma ada sedikit syaratnya, Bang. Apa itu? Saya supaya meminta abang untuk mendoakan kaum Nabi Musa alaihissalam, kaum mukminin hancur. Cuma segitu, Bang, dikit permintaannya. Gak mau lah saya, itu dosa, masa menghancurkan kelompok saya sendiri, golongan saya sendiri. Gak mau. Bener abang gak mau. Kalau abang gak mau, tolong abang belikan perhiasan sebanyak ini buat saya. Saya ingin sekali memakai perhiasan ini. Kalau abang gak mau, silakan abang belikan. Kata abang, Neng, abang kan cuma kerja dan ngaji, gak menghasilkan uang, mana mungkin bisa memberikan perhiasan sebanyak itu. Kalau abang gak bisa memberikannya, tolong permintaan saya, tolong abang kabulkan permintaan. Abang cuma meminta, cuma berdoa dikit, hancurkan kaum Nabi Musa, hancurkan kaum mukmin. Cuma itu, enggak minta yang lain. Berpikir itu Nabi Bal'am bin Ba'ura. Sehari, kedua harinya istrinya nanya lagi, Bang, gimana? Mau enggak mendoakan? Mau melakukan permintaan saya, mau enggak melaksanakan permintaan saya, mendoakan kaum mukmin supaya hancur? Enggak, itu dosa, kata Bal'am bin Ba'ura. Lalu yang ketiga kalinya istrinya nanya lagi, Bang, gimana? Mau enggak abang menuruti permintaan saya? Dikit, itu cuma berdoa saja, enggak ada banyak yang lain. Kalau enggak, kata Bal'am bin Ba'ura, itu dosa, itu sama saja dengan membunuh kelompok saya sendiri. Kata istrinya, Bang, kalau abang gak mau memenuhi permintaan saya, rumah tangga kita, berkeluarga kita cukup sampai di sini saja. Saya minta cerai, Bang. Saya banyak pasti orang yang mau sama saya, apalagi kalau saya sudah memakai perhiasan sebanyak ini. Lalu Bal'am bin Ba'ura berpikir, karena diceritakan bahwa istrinya Bal'am bin Ba'ura itu betul-betul sangat-sangat cantik, melebihi istri-istri para pejabat pada zaman itu. Sangat cantik sehingga Bal'am bin Ba'ura sangat mencintai istrinya. Lalu berpikirlah Bal'am bin Ba'ura
dan dibisiki setan. Kata setan, "Hei Bal'am, kalau kamu nggak mau menuruti permintaan istrimu, kamu akan kehilangan istrimu. Istrimu akan minta cerai dan istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Karena yakin kalau istrimu pakai perhiasan akan kelihatan lebih cantik." Berpikir merenung, itu Bal'am bin Ba'ur kena bisikan setan, akhirnya menuruti apa kata istri. Lalu Bal'am bin Ba'ur berdoa, "Allahumma halik qaumil mu'minin." Cuma segitu, begitu Bal'am bin Ba'ur berdoa, langsung umat mukminin, umat Nabi Musa alaihissalam sekitar-kita hancur sehingga tidak bisa masuk ke Bani Israil. Dan ketika itu juga karomahnya Bal'am bin Ba'ur yang tadinya bisa melihat ke Sidratul Muntaha dicabut oleh Allah, tidak bisa melihat lagi. Yang tadinya bisa melihat sampai ke dasar bumi lapis ketujuh dicabut juga karomahnya oleh Allah. Sehingga diceritakan Bal'am bin Ba'ur itu akhirnya mengikuti kaum kafir. Setelahnya mengikuti kafir diceritakan lebih dahsyat lagi bahwa Bal'am bin Ba'ur diganti hatinya dengan hati anjing Ashabul Kahfi, ditukar. Nah, sehingga mautnya maut dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, cerita ini semoga menggugah kita para kiai, para ulama. Apakah kita sehebat Bal'am bin Ba'ur karomah kita? Apakah kita sehebat Bal'am bin Ba'ur bisa tembus ke bawah dasar bumi lapis yang ketujuh? Bisa melihat langsung ke Sidratul? Kan tidak. Tapi matinya mati su'ul khotimah. Nah, untuk itu kita harus waspada, jangan sampai kita tergelincir oleh rayuan setan sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi para kiai, para ulama berhati-hati dengan bujuk rayunya setan, jangan tergelincir jadi ulama yang su'ul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.